Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sekda Kota Palangkaraya, yang terhormat Bapak Kepala Bapedalitbang Kota Palangkaraya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Badik atau yang mewakili. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bersama hadir dalam keadaan sehat walafiat kegiatan rapat daring secara daring perihal sistem yang dilaksanakan oleh Bapedalitbang Kota Palangkaraya. Rencananya langsung akan dibuka dan dipaparkan oleh Kepala Bapedalitbang Kota Palangkaraya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Sabe Salamat Lingkungan Alatai, Salam Sujud Kereni Malempang, Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga, Basengat Kajuwata. Terus. Kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala SOPD atau yang mewakili para camat se-Kota Palangkaraya. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan rapat kita pada pagi hari ini tentang sistem inovasi daerah Kota Palangkaraya. Yang pertama adalah landasan hukum daripada inovasi daerah tersebut. Jadi yang melandasi tentang pelaksanaan inovasi daerah, itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Dan yang ketiga adalah Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang inovasi daerah. Nah, jadi di dalam pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 tersebut, di situ pada ayat 1 disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Yang pasal 2 ayat 2-nya bahwa inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, pada pasal 387 bahwa prinsip-prinsip daripada inovasi di situ disampaikan. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi. Yang kedua, perbaikan efektivitas. Yang ketiga, perbaikan kualitas pelayanan. Yang keempat, tidak ada konflik kepentingan. Yang kelima, berorientasi kepada kepentingan umum. Yang keenam, dilakukan secara terbuka. Yang ketujuh, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan sendiri. Nah, jadi pada pasal 388 juga dijelaskan bahwa inovasi ini inisiatifnya itu bisa berasal dari kepala daerah maupun anggota DPRD, perangkat daerah, aparatur sipil negara, dan anggota masyarakat. Nah, jadi
Artinya semua pihak itu bisa berkontribusi terhadap inovasi tersebut. Nah, jenis prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif itu nantinya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan wali kota. Nah, kepala daerah selanjutnya nanti melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan itu kepada menteri, dalam hal ini menteri dalam negeri. Nah, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah pusat memberikan penghargaan dan atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Pemerintah daerah memberikan penghargaan dan atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan inovasi tersebut. Nah, di pasal 389 pun ada dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, pada pasal 2 bahwa sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat suaranya ini Pak. kesejahteraan Suaranya masyarakat kurang melalui terdengar ya. peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Jadi inovasi daerah Tanggal 14. sudah tadi pasal 3 ini. Nah, pasal 4 inovasi daerah berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan yang ketiga adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada pasal 6 kita lihat ada kriteria inovasi daerah meliputi bahwa inovasi itu harus mengandung pembaharuan seluruh ataupun sebagian unsur dari inovasi tersebut. Yang kedua, yang memberikan manfaat bagi daerah dan atau masyarakat. Yang ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Nah, pada pasal 6 juga disebutkan bahwa proposal inovasi daerah sekurang-kurangnya memuat yaitu bentuk inovasi daerah tersebut, rancang bangun inovasi daerah, dan pokok perubahan yang akan dilakukan. Yang C, tujuan daripada inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba inovasi daerah, dan anggaran jika diperlukan. Cek. Bapak Ibu, apakah suaranya bisa didengar? Cek. Apakah suaranya dapat didengar? Mohon izin Pak Kaban, suaranya terputus. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suaranya kurang jelas karena ada gangguan jaringan ini.
Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang kami hormati, terima kasih Bu Sekda juga, beliau memonitor acara ini dari Kelampangan, sekaligus beliau ada acara mendampingi Pak Wali Kota dalam rangka pencanangan vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya. Baiklah, saya lanjutkan bahwa pada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, pasal 8 sampai dengan 13, bahwa inisiatif daripada inovasi ini itu bisa dari kepala daerah, anggota Suaranya DPRD, terputus-putus. ASN maupun perangkat daerah, dan inisiatif dari masyarakat. Nah, nanti apabila inisiatif tersebut berasal dari kepala daerah, izin Pak Kepala Bapeda, bahwa akan dibahas oleh tim independen. Selanjutnya inovasi itu nanti ditetapkan dengan peraturan wali kota. Kepala Apabila Bapeda, inisiatif ini berasal dari anggota DPRD, itu akan dibahas dalam rapat paripurna, selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah, dan dievaluasi atau diverifikasi oleh Bapeda Litbang. Selanjutnya juga itu nanti akan ditetapkan dengan peraturan wali kota. Suaranya tidak jelas. Nah, apabila inisiatif ini berasal dari ASN, itu nanti akan harus ada Kepala Bapeda, dan setelah dievaluasi juga akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, untuk inisiatif perangkat daerah mau itu langsung kita verifikasi, dan apabila itu memenuhi persyaratan maka selanjutnya akan juga melalui peraturan wali kota. Nah, kalau untuk anggota masyarakat, inovasi tersebut bisa disampaikan ke DPRD maupun kepala daerah. Selanjutnya kita evaluasi, dan apabila itu memenuhi syarat akan kita tetapkan melalui peraturan wali kota Palangkaraya. Ya, itu orangnya sudah kali. Tes 1, 2, 3. Pak Camat Bukit Batu. Suaranya Pak Camat. halo Pak Kepala Bapeda.
Pak, enggak lah. Enggak. Cek, 1, 2, 3. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Mantap kayak Apakah suara bisa bagus. Mantap. Kapan itu? Lanjut. Mantap. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai alur Mantap. daripada proses Baik. tujuan inovasi daerah. Irama. Nah, jadi inovasi daerah itu bisa diinisiatif oleh kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, maupun anggota masyarakat. Apabila inisiatif itu berasal dari kepala daerah, dalam hal ini mungkin wali kota atau wakil wali kota, maka inovasi tersebut akan dibahas oleh tim independen. Selanjutnya, apabila itu memenuhi syarat, maka akan ditetapkan melalui peraturan wali kota. Nah, seandainya inisiatif ini berasal dari anggota DPRD, itu akan dibahas dalam rapat paripurna dan disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya dievaluasi atau diverifikasi oleh Bapak Dalitbang, dan apabila memenuhi syarat akan ditetapkan juga dengan peraturan wali kota. Begitu juga apabila inisiatif ini berasal dari ASN, itu harus ada persetujuan dari pimpinan. Baru kita evaluasi dan kita tetapkan melalui peraturan wali kota. Nah, apabila peraturan inisiatif itu berasal dari perangkat daerah, dari kepala SOPD, itu langsung kita evaluasi dan kita tetapkan melalui peraturan wali kota. Nah, sedangkan kalau inisiatifnya ini berasal dari anggota masyarakat, disampaikan kepada DPRD atau kepala daerah, selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan melalui peraturan wali kota. Nah, pada pasal 16 dan 17 itu dilakukan uji coba. Jadi inovasi yang telah dihasilkan tersebut sebelum diimplementasikan itu harus diuji coba dulu oleh Bapeda Litbang, dan hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian pengembangan kepada kepala daerah, dalam hal ini wali kota Palangkaraya. Nah, jadi inovasi daerah yang sederhana itu tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah. Hak kekayaan intelektual di atas, hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik pemerintah daerah
dan tidak dapat dikomersialisasikan. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh wali kota. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah menyusun peraturan daerah yaitu nomor 7 tahun 2019 tentang inovasi daerah tersebut. Dan juga telah menyusun roadmap sistem inovasi daerah Kota Palangkaraya pada tahun 2018. Nah, di dalam roadmap tersebut itu memuat tujuan daripada sistem informasi daerah, permasalahan-permasalahan, tantangan dan peluang, juga kondisi sistem inovasi daerah yang akan dicapai selama kepemimpinan wali kota kita yang baru ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkait pelaksanaan sistem inovasi daerah di Kota Palangkaraya, terus terang selama ini mungkin pelaksanaan daripada SIDA tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku tersebut. Nah, seharusnya inovasi yang ada itu harus dikelola dan dicatat di dalam database. Nah, untuk inovasi daerah tersebut juga sebenarnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri itu juga melakukan penghargaan terhadap inovasi daerah yang memang benar-benar bermanfaat dan dapat merubah serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada. Nah, sementara ini di Kota Palangkaraya mungkin masalah inovasi ini masih belum atau jauh dari harapan-harapan kita semua. Nah, jadi mulai tahun 2021 ini kita akan membenahi inovasi daerah tersebut supaya Kota Palangkaraya ini juga bisa berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain. Nah, saya yakin sebenarnya di masing-masing SOPD itu sebenarnya ada sudah inovasi-inovasi tersebut. Tapi inovasi ini belum kita lakukan verifikasi, belum kita uji, belum kita datakan, nah, sehingga inovasi ini seakan-akan tidak ada. Nah, selanjutnya juga yang paling penting adalah implementasi daripada inovasi tersebut. Kadang-kadang inovasi sudah kita tetapkan, namun di dalam pelaksanaannya ternyata terkendala, ya baik SDM-nya juga, apakah anggaran juga yang sehingga inovasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Nah, sebagai contoh misalnya hasil-hasil daripada proyek perubahan apabila seseorang mengikuti diklat BIM, nah itu kan sebenarnya merupakan inovasi. Bahkan dalam proyek perubahan tersebut pada milestone-nya itu kan sudah ditetapkan. Ini capaian jangka pendek, ini jangka menengah, ini jangka panjangnya. Nah, namun di dalam kenyataannya hal ini seakan-akan terputus. Jadi yang bisa kita monitor cuma sampai jangka menengah. Sedangkan jangka panjangnya masih belum bisa terlihat dan belum bisa kita evaluasi. Nah, jadi melalui kebetulan Litbang ini bergabung di Bapeda, nah jadi dulunya merupakan badan, sekarang menjadi
cuma menjadi bidang. Tapi walaupun bidang, tupoksinya tetap melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, bahwa dalam rangka mengembangkan inovasi di Kota Palangkaraya ini, kami perlu masukan-masukan, peran pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana agar sistem inovasi tersebut atau SIDA itu bisa berjalan di Kota Palangkaraya ini. Nah, tentunya dengan harapan melalui inovasi-inovasi yang ada nantinya, visi misi daripada Bapak Wali Kota itu dapat kita capai. Dan Kota Palangkaraya juga dipandang sebagai kota yang inovatif. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, apabila Ibu Sekda masih memonitor kegiatan ini, kami nanti mohon arahan dari Ibu Sekda tentang pelaksanaan sistem inovasi daerah di Kota Palangkaraya ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, kami memberi kesempatan untuk Ibu Sekda memberi arahan. Terima kasih. Bapak Ibu, Kepala SOPD dan seluruh peserta rapat yang kami hormati, di dalam sistem inovasi daerah ini juga sebenarnya kita juga ada mengenal Sinovik, Pak. Nah, mungkin Sinovik ini dulunya menjadi tupoksi dari bagian organisasi ya Pak ya. Nah, jadi Sinovik ini adalah sistem informasi, inovasi, pelayanan publik. Nah, seharusnya pada Sinovik ini, pemerintah kota juga harus menginput inovasi-inovasi daerah yang ada, yang nanti akan dievaluasi dan dinilai oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Menpan RI. Nah, jadi mungkin nanti kami minta sejauh mana pelaksanaan Sinovik ini untuk Kota Palangkaraya. Nah, selanjutnya juga untuk Kepala IKPSDM, kami mohon juga nanti penyampaian mengenai hasil-hasil daripada proyek-proyek perubahan yang selama ini telah dilaksanakan. Nah, mungkin ini kita data dulu dan kita seleksi, siapa tahu dari
beberapa inovasi yang ada ini bisa kita jadikan sebagai inovasi daerah untuk Kota Palangkaraya. Untuk kesempatan pertama kami mohon Pak Berlianto untuk menyampaikan tentang pelaksanaan Sinopik di Kota Palangkaraya ini. Silahkan Pak Berli. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu Sekda, Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah dan semua mohon izin, suaranya terdengar. Pak Berli. Suaranya terdengar, Pak Kaban. Di sini terdengar sangat jelas. Di sini terdengar sangat jelas. Ya, di sini juga jelas Pak Kabak. Terima Nah, kasih. silakan diteruskan Silakan aja. lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Jelas Pak Kabak. Iya, Silakan diteruskan aja. Lanjut. Jelas Pak Lanjut, Kabak. Pak. ya, terima kasih Pak Kadu. Hal yang ingin juga ditambahkan di sini adalah setelah nanti ditetapkan oleh dengan peraturan kepala daerah, maka paling lambat 6 bulan itu sudah harus disampaikan ke Kementerian. 21 merupakan Gebiar Inovasi Kota Palangkaraya. Hal ini sudah kita coba melalui Dinas PTSP, Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu, dengan melaksanakan uji coba seperti apa yang telah dilakukan, laporan secara tertulis dan kita ajukan kepada Pak Wali Kota, yang selanjutnya akan diserahkan kepada perangkat daerah pengampu untuk Kota Palangkaraya. Hanya memang betul tadi tidak terdeteksi. Mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran. Dalam setiap inovasi yang harus kita siapkan, Bapeda Litbang, yang selanjutnya akan kita nilai untuk ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Memuat yang pertama adalah tujuan inisiatif. Tujuan inisiatif dari pengajuan inovasi daerah. Yang kedua adalah keselarasan kategori.
Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya yang keempat adalah inovasi apa yang ada pada perangkat daerah. Yang kelima adalah transferabilitas. Apakah itu memang pernah ada atau merupakan hal yang baru? Karena seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, inovasi tidak selamanya harus baru, dan inovasi juga tidak selamanya harus menggunakan anggaran yang besar. Yang keenam ada pada perangkat daerah. Yang kedelapan adalah keterlibatan dari inovasi. Dan yang kesembilan adalah pelajaran yang diambil atau manfaat secara keseluruhan dari inovasi yang kita ambil. Contoh, mohon izin Pak Jaini, apabila hadir di sini, saya akan mengambil contoh untuk DLH. Siapa? Nah, ini bagaimana tujuan akhir kita tercapai untuk Adipura. Makanya sebenarnya apa yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup itu sudah mengarah ke situ. Makanya saya terpikir untuk nanti silahkan Psikoplak, Barasih, sumber informasi atau sistem informasi Palangkaraya bersih. Nanti di situ ada kita melibatkan peran serta masyarakat. Karena di sini memang ada keterlibatan di poin 8 tadi, bagaimana kita menciptakan si Kota Palangkaraya bersih. Tujuan inisiasinya adalah untuk menciptakan Palangkaraya bersih. Dan untuk Psikoplak ini menurut kami yang ada di organisasi tidak memerlukan anggaran yang besar. Nantinya akan melibatkannya juga dengan perumahan, pemukiman, dan perkim, perumahan, pemukiman ya. Pertanahan, mungkin di pemukimannya. Jadi nanti untuk DLH, salah satu contohnya itu mungkin bisa dibuat inovasi sudah pernah ada di, sedang digalakkan Pak Kadis DLH dengan menggunakan tempat yang baru. Tinggal bagaimana kita mengemasnya untuk DLH, contohnya tadi itu, keterlibatan dari teman-teman camat, lurah, turun ke RW, kita siap. Memang salah satu dari inovasi daerah itu adalah bagaimana kita mengorbankan tenaga dan pikiran untuk hal-hal yang lebih baik. Nah, mungkin sekilas itu untuk Adipura atau untuk di DLH. Contoh lain, dalam proposal kita tujuan inisiatifnya adalah menciptakan 3 smart yang ada di Kota Palangkaraya. Semuanya kita rangkum di dalam proposal inovasi daerah. Apakah memang telah tersedia pojok baca pada setiap kelurahan? Apakah sudah mencoba untuk menggiatkan dan membuat masyarakat menjadi lebih smart dengan menyiapkan layanan khusus pada taman
baca. Karena dulu sebenarnya ada beberapa tempat yang sepertinya bisa kita mangga, memang ini bisa merupakan satu terobosan dari Dinas Perpustakaan untuk menciptakan smart di Kota Palangkaraya. Apakah juga memang pernah ada masyarakat yang berkebutuhan khusus, difabel, nantinya mungkin di kecamatan, di kelurahan akan disiapkan tenaga yang akan kita latih melalui sekolah luar biasa untuk pelatihan bahasa isyarat. Hal-hal kecil yang bisa menjadikan suatu perubahan. Karena memang kalau tidak salah pernah baca saya itu semua kepala daerah yang mencanangkan smart itu pernah dipanggil ke pusat untuk menjelaskan smart apa yang akan dilaksanakan. Dan kami dari bagian organisasi melalui Sinovik mungkin kami akan siap juga, karena inovasi yang kita laksanakan itu memang paling lambat ada yang melalui uji coba dan itu harus ditetapkan 6 bulan, dan itu memang kalau sekarang laksanakan. Selain itu juga mungkin bagaimana dalam menghadapi pandemi seperti Bapak dan Ibu yang menangani UMKM. Apakah memang pernah, apakah semuanya telah terdaftar, apakah semuanya telah terlayani dengan baik, dan mungkin itu akan menjadi salah satu inovasi kita bagaimana kita melayani UMKM kita ke depan. Mungkin itu sekilas Pak Kaban terkait dengan inovasi daerah dan bagaimana Innovat bisa kita ajukan ke pusat sebagai penilaian. Karena di tahun kemarin itu ada Permenpannya juga tentang penilaian inovasi daerah, dan sepertinya tetangga kita malah kalau tidak salah Kapuas yang masuk. Satu lagi mungkin untuk Dukcapil itu sudah banyak sekali terobosannya, hanya belum Pak Kadis, Pak Sekretaris dan teman-teman di Dukcapil itu sudah terpikirkan untuk itu, sehingga nanti kalau kita di sini ada 28 dinas dan 5 kecamatan, berarti ada 33. Kalau cuma satu-satu berarti ada 33 inovasi. 10%-nya minimal kita dapatlah sekitar 4. Mungkin itu Pak Kaban yang bisa kami sampaikan dari bagian organisasi. Mohon maaf apabila memang yang disampaikan itu terlalu berlebihan, tapi begitulah yang menjadi arahan dari pimpinan. Karena biar bagaimanapun kita duduk di sini dengan SK Wali Kota, otomatis apa yang menjadi Hilang sinyal. Pak Berli?
Siap, Pak Kaban. Sudah selesai tadi, Pak Kaban. Oh iya, Pak. Sempat Siap. sinyalnya sempat hilang. Oh, siap. Berarti terbawa angin. Mantap, buka maskernya. Siap. Terima kasih Pak Kabak organisasi. Jadi tadi kita secara bersama telah mendengar sebenarnya embrio daripada inovasi Kota Palangkaraya ini sebenarnya sudah ada, cuma tidak kita kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selama ini inovasi tersebut seharusnya sebelum itu kita tetapkan sebagai inovasi daerah, kan harus kita uji coba dulu. Paling tidak inovasi yang akan kita angkat itu nantinya memuat misalnya bagaimana cara melakukan inovasi tersebut, lalu dokumentasi bentuk inovasi tersebut harus ada, dan juga hasil inovasi yang akan dicapai itu apa. Nah, itu harus, jadi inovasi tersebut tidak hanya ini loh inovasi ini, tapi harus ada manfaatnya dan dapat memperbaiki atau merubah sesuatu yang tadinya kurang bagus menjadi bagus. Nah, mungkin seperti mall pelayanan publik itu mungkin masuk inovasi juga, Pak ya. Nah, itu mungkin juga dapat kita, yang penting dalam rangka pengembangan inovasi di Kota Palangkaraya ini, mungkin mulai tahun 2021 itu 21 ini kita mulai ya kerja gitulah. Artinya ini perlu dukungan dari semua stakeholder, semua SOPD, camat, lurah dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa inovasi ini hanya litbang dan bagian organisasi saja yang menanganinya. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Kabak tadi, apabila satu SOPD setiap tahun itu ada satu saja inovasi yang benar-benar memenuhi persyaratan sebuah inovasi, nah berarti ada 33 inovasi untuk Kota Palangkaraya ini. Nah, selama ini terus terang saja kami di Bapeda sendiri itu bingung, Pak. Misalnya ditanya apa sih inovasi di Kota Palangkaraya ini? Karena kita data sendiri tidak ada database daripada inovasi tersebut. Padahal kelengkapannya kita ini sudah ada, peraturan daerahnya ada, roadmap daripada sistem informasi daerah itu ada. Cuma di dalam pelaksanaannya yang masih kurang mendapat sentuhan-sentuhan tersebut. Nah, memang di dalam inovasi tersebut, Pak Berli, memang tidak semua inovasi itu memerlukan anggaran yang besar. Siap. Namun kenyataannya anggaran itu diperlukan untuk kita berinovasi tersebut. Jadi kalau tanpa anggaran sama sekali juga mungkin tidak bisa jalan juga, Pak Berli, mengenai inovasi tersebut. Karena menciptakan inovasi tersebut tentunya anggaran itu harus mendukung. Jadi contohnya seperti lomba inovasi yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri kemarin, inovasi dalam rangka protokol kesehatan kemarin ada dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, di situ ditanyakan juga berapa besarnya dana yang diperlukan untuk menciptakan inovasi tersebut. Lamanya menciptakan berapa. Jadi ada data-data yang harus kita perlukan dalam rangka menciptakan inovasi tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kami minta dari Bikap PSDM untuk menyampaikan hasil-hasil proyek perubahan tersebut, Pak. Lalu bagaimana perkembangannya
tindak lanjut daripada hasil-hasil proyek perubahan tersebut. Silahkan Pak Sabirin. Oh, Pak Sabirin. Pak Sabirin. Silakan, Pak. Inggih Jasidin. Lagi nanggung. Assalamualaikum Pak Sabirin. Ada tergoreng lah Sabirin tuh. Lagi nanggung. Pak Martin. Siap, Bu Endang. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sambil menunggu penyampaian oleh Kepala BKPSDM, kami mempersilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini untuk memberikan masukan ataupun menyampaikan sesuatu dalam rangka pelaksanaan sistem inovasi daerah Kota Palangkaraya ini, supaya ke depan ini bisa berjalan dan juga kita tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya. Kami persilahkan mungkin ada dari Pak Pordi atau Pak Jaini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, atau dari Dinas Perpustakaan tadi ya. Kami silahkan Pak, Ibu. Mohon izin menambahkan mungkin terkait dengan Dinas Pemadam dan Kebakaran kemarin sempat koordinasi dengan Ibu Sekda terkait dengan damkar, mungkin akan kita buatkan juga antara damkar, Satpol PP, dan BNPB untuk dibuatkan call center seperti BPBD, dibuatkan call center seperti di waktu saya dengan Pak Sekretaris Satpol PP di Amerika itu ada 911. Nah, mungkin akan kita coba seperti itu nanti. Nah, silakan nanti tanggapan. Mantap. Silakan nanti dari Bu Kadis, Damkar, dari Satpol PP dan dari BPBD Pak Haji Rifansah nih sepertinya. Terima kasih. Karena kita ini diberikan kesempatan untuk komunikasi lebih lanjut terkait dengan SIDA. Kalau untuk di PTSP, saya yakin Pak Kadis PTSP sudah mempersiapkan proposal lengkap. Kemarin saya sudah lihat di meja beliau sudah ada sekitar 20 cm tebalnya. Terima kasih. Yo Pak Pordi, silakan Pak Pordi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, saya ucapkan.
eh, DPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, kalau siap, kalau dikatakan menyiapkan untuk inovasi yang kami judulnya adalah aplikasi peta potensi investasi berbasis GIS. Nah, ini yang akan kami tampilkan nanti aplikasinya. Coba tampilkan nanti jadi masa investasi yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi inilah yang nanti kita buatkan aplikasinya sehingga para investor bisa tahu aplikasi para investor potensi-potensi investasi yang ada di Kota Palangkaraya. Dan inilah yang rencananya apalagi peta aplikasi peta potensi investasi berbasis GIS ini yang bisa akan kami tampilkan untuk di tahun 2021 ini. Saya kira ini Pak untuk ini Pak Kepala Bapedalitbang yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kordi atas penyampaian dari Pak Kordi mengenai inovasi yang ada di ITSP tersebut. Mungkin dalam waktu dekat nanti silahkan Pak Kordi menyampaikan proposal daripada inovasi tersebut dan juga mungkin dokumentasinya Pak apabila itu sudah berjalan. Jadi kita minta itu nanti cara melakukan inovasinya bagaimana, dokumentasinya harus ada juga, dan juga hasil dari inovasi yang akan dicapai, artinya manfaat daripada inovasi tersebut. Untuk kepala SOPD yang lain kami silahkan. Di BPPRD itu kalau tidak salah ada juga itu inovasi itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk membayar pajak dan lain retribusi dan lain sebagainya. Apakah Pak Aratuni masih bergabung, Pak Aratuni? Pak Aratuni? Siap Pak. ini Pak Kabari. Ya. Siap. Ya. Ya. Oke, aja nantian. Aku dipanggil oleh Kabak Bintang. Kedua aja lah. Siapa Pak Pedalit Bang? Halo? Aku Awi Naraina. Oke, ya. Ya. Sorry tadi enggak terdengar tadi. Halo, cek. Astaga.
Oke. Tes, tes, tes. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Ya, ini baru kedengaran nih, maklum ini teknologi kita ini bergantung pada apa ini infrastrukturnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sangat mendukung acara ini dan upaya-upaya inovasi ini. Tes. Suaranya melambung ini. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa inovasi ini adalah sebuah gagasan baru atau reka ulang atau perbaikan kegiatan lain yang sifatnya lebih fresh, lebih efisien, dan lebih efektif. Nah, jadi suaranya agak kacau ini, Pak. Tes. Jelas, Pak? Jelas. Halo? Ya, silakan Pak Ara. Ya. Oke. Ya, Oke. Di BPPRD sendiri mengembangkan nanti kita, walaupun ini bukan sebuah ide baru. Suara punya kami melambung, Pak. Atau nanti kami tertulis saja nanti. Jelas Pak tadi suaranya. Tes. Jelas suaranya, jelas. Oke. Ini tapi persoalannya kalau saya berbicara di sini akhirnya kayak gaung gitu. Berbalik. Kami mendengar dengan jelas Pak Ara. Silahkan dengar Pak Ara. Oke. Ya. BPPRD mengembangkan ada tiga tahun ini. Yang pertama yang kami sebutkan dengan intervensi optimalisasi pajak. Ini pemasangan dengan menggunakan pemasangan alat perekam usaha yang sudah buy up, tetapi dikembangkan oleh teman-teman vendor yang bekerja sama dengan kami. Nah, nanti itu mungkin nilai inovasinya karena di pasaran itu berkisar 13 sampai 14 juta. Tetapi kalau ini kita bisa kembangkan dan sukses, mereka bisa menekan harga ini mungkin 5 juta. Maksimal 5 juta. Nah, itu yang pertama, tapi nanti kami akan sampaikan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan penagihan burung walet, sarang burung walet. Nah, walaupun ini memang bukan sebuah hal baru, tetapi mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa upaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu inti yang kami sampaikan. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan kegiatan baru dengan kegiatan yang sudah ada dengan semua kegiatan ini dengan sistem. Nah, mungkin yang ketiga ini adalah sebuah kegiatan yang menjiplak pekerjaan orang lain, tetapi kita berupaya untuk menyederhanakannya. Nah, itu kira-kira gambaran yang bisa kami sampaikan dari segi inovasi pada BPPRD. Nah, kemudian mungkin teman-teman yang lain, saya dulu pernah mencatat dan saya ingat itu ada dua yang sudah cukup dikenal oleh orang banyak. Yang pertama temuan Pak Janum Indro. Yang kedua punya Pak Alpat. Itu kan termasuk ini, tetapi walaupun itu sudah dilakukan, tetapi bisa menjadi
sebuah referensi bagi Bapeda Litbang bahwa itu inovasi-inovasi yang sudah diakui dan menjadi referensi bagi Bapeda Litbang. Itu saya pikir demikian, Pak. Sorry, ini suaranya melambung ini, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Ara. Beberapa hal yang disampaikan tadi. Mungkin saya bisa nanya sedikit Pak. Kalau untuk optimalisasi retribusi sarang burung walet ini mungkin inovasinya seperti apa Pak Ara? Halo? Pak Ara? Pak Ara Tuni? Iya, Anda jelas, Pak. Ulangi. Enggak, atau apa inovasi untuk mengoptimalkan retribusi sarang burung walet itu seperti apa Pak Ara Tuni? Oke. Yang pertama yang kami ketahui hampir di seluruh Indonesia pajak sarang burung walet ini tidak banyak yang mempunyai MB ini dengan nanti surat laik fungsi ini. Ini sehingga bisa memberikan sebuah tes ya. Supaya mereka berusaha bisa dijamin legalitasnya. Yang kedua, kita berupaya untuk mengembangkan kerja tim yang efisien dan efektif. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang bagaimana kita mencari pola penagihan supaya target ini bisa tercapai atau wajib pajak ini bisa taat pajak. Nah, itu inti ketiganya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak Aratuni. Tadi juga informasi dari Pak Aratuni tadi bahwa sebenarnya ada inovasi yang sudah sudah diakui yang mungkin begitu Pak ya, yang diinisiatif oleh Pak Janumindro dan seperti Pak Alfat. Nah, jadi mungkin mengenai informasi ini nanti kami akan mendalami lebih lanjut. Mungkin kita akan berkomunikasi lagi nanti dengan Pak Janumindro dan Pak Alfat tersebut mengenai inovasi tersebut. Nah, kami silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lain, mungkin dari Sekwan mungkin siapa tahu ada inisiatif inovasi dari anggota-anggota Dewan. Yuk Bu Masma. Terima kasih Pak. Jelas ya Pak? Ya. Halo, jelas ya Pak? Lebih jelas suaranya. Halo. Lebih jelas suaranya. Sangat jelas, Bu. Ya, makasih dan selamat pagi menjelang siang. Ya, makasih Pak. Ya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan saya saya memang sangat tertarik terkait dengan terhadap SOPD supaya bisa teknologi. Mudahan nanti staf saya akan saya dorong sehingga bisa paling tidak memunculkan inovasi dari lingkungan sekretariat DPRD dan DPRD. Sebenarnya kalau saya menangkap apa yang telah disampaikan Bapak Kabak dan kalau saya lihat kita memang belum bisa memilah dan memahami apa itu inovasi.
kalau dari kinerja kita sebenarnya sudah banyak, misalnya seperti Perindak, Dinas Pariwisata, misalnya UMKM, sebenarnya ada hal-hal yang sudah istilahnya muncul ke masyarakat. Dulu kita dalam pelaksanaan sakit pelakip, kita tidak bisa menuangkannya apa itu yang harus kita munculkan supaya dia termasuk dalam golongan inovasi. Nah, saya mengusulkan sebaiknya pihak Bapeda dan pihak organisasi supaya bisa mendata dan memberikan kita masukkan dalam rencana program inovasi, tapi dengan diberikan pemahaman dan bimbingan, Pak. Itu seperti di sekretariat di PRD sendiri mungkin pemahaman terkait dengan bimbingan, Pak. Itu dengan aspirasi kinerja dewan itu bisa dia nanti supaya PRD tanpa harus mereka turun ke lapangan dengan menggunakan teknologi elektronik. Nah, mungkin ini masukan dari kami. Nanti kami akan berembuk dengan staf kami di kantor, dengan menteri-menteri yang mengerti terkait teknologi. Mudah-mudahan menteri yang nanti kami bisa urun rembuk lagi ke Bapeda dan bagian OKT di kanti. Mudah-mudahan untuk tindak lanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekwan. Nah, jadi memang sebenarnya selama ini sebenarnya kita ini sudah melakukan inovasi sebenarnya. Namun yang dikehendaki di sini adalah inovasi yang dapat diukur gitu. Jadi misalnya inovasinya itu dalam bentuk apa, itu manfaatnya yang paling penting, yang paling penting daripada inovasi itu membawa perubahan ke arah kebaikan. Nah, itu sebenarnya diharapkan sehubungan dengan pelaksanaan tata pemerintahan Kota Palangkaraya ini. Nah, kan kita tahu bahwa setiap pelantikan atau kepala daerah itu ada pelantik dari kepala daerah. Nah, jadi inovasi tersebut untuk mencapai sebenarnya misi daripada Bapak Wali Kota. Inovasi tersebut dan untuk inovasi sebenarnya itu bisa secara kelembagaan dilaksanakan oleh SOPD, bisa juga oleh ASN secara mandiri, itu juga bisa, dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu anggota DPRD Bu Sekwan itu bisa mengajukan apabila ada inovasi-inovasi yang akan Terima kasih Pak Bu Sekwan, terima kasih atas penjelasannya. Dan mungkin saya informasikan, memang kami di Bapeda Litbang pada tahun anggaran ini mengalokasikan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah di Kota Palangkaraya ini. Nah, dan rencananya nanti akan mendatangkan narasumber dari dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri atau Balitbang Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi nanti seluruh SOPD akan kami undang. Kita bersama-sama nanti mendengarkan bagaimana penguatan inovasi di daerah masing-masing. Terima kasih Bu Sekwan. Selanjutnya kami beri kesempatan Bapak-bapak, Ibu-ibu,
kepala SOPD maupun camat atau yang mewakili, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Silahkan. Izin Pak Kaban, bisa minta waktu? Silahkan Pak Imbang. Tes dulu apakah suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Kaban dan teman-teman yang lain? Sangat bagus. Mantap, Pak Imbang, jelas sekali suaranya. Terima kasih. Jenggotnya pun kelihatan Pak Imbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Selamat yang baru di teman-teman yang lain terkait dengan inovasi teman-teman yang lain terkait dengan inovasi teman-teman, yaitu bisa merupakan hal yang yaitu penyakit tentu bisa sama sekali, bisa juga merupakan teman macam apa nih sama semua yang perbaikan maupun tekankan di sini, yaitu bahwa teman-teman tersebut atau inovasi tersebut itu juga bisa untuk mendorong, yang pertama adalah UM. Nah, tadi juga sudah disinggung tentang ada aparatur kami saudara rapat yang semuanya sebenarnya itu adalah hal yang bagus, namun mungkin belum terekspos atau belum terkomunikasikan. Jadi tupoksinya Delha, yaitu tentang detektif sampah. Nah, ini hal yang penting dari situ adalah efektivitas khusus untuk pembinaan supir daripada angkutan itu. Nah, sekarang saya kurang paham atau kurang tahu apakah ini masih berjalan atau dilanjutkan oleh di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang kedua, beberapa waktu yang lalu kami dengan Dinas Lingkungan Hidup juga atau pengembangan daripada komunitas masyarakat terkait dengan kepedulian pada lingkungan kita, yaitu mampu mengembangkan seperti pemanfaatan daripada sampahnya cukup bagus, yaitu membuat paving stone yang bahan bakunya adalah dari sampah plastik dengan pasir. Hanya dua bahan itu yang diperlukan. Nah, ini memang nanti layak untuk dikembangkan dan aman untuk masyarakat ke depannya. Karena apa? Bahan yang digunakan adalah sampah plastik. Nah, sekarang bukan hanya produksinya yang aman, selanjutnya adalah bagaimana proses dan untuk lebih
jelasnya nanti mungkin akan diperjelas oleh Kadis Lingkungan Hidup. Nah, terkait dengan hari ini. Nah, ini mungkin apa ini yang perlu kami bagi SOPD yang lain, yang apabila pengembangan atau pemeliharaan daripada halaman kantor, kemudian rumah, tempat tinggalnya yang menggunakan bahan baku dari paving, nah ini bisa melalui menggunakan komunitas ini untuk mengolah sampah. Yang kedua, jelas akan sangat mengurangi sampah yang dari plastik ini. Jadi tidak lagi dibuang sampah dari plastik ini di TPA, tapi langsung bisa diolah untuk menjadi bahan baku pembuatan paving stone ini. Kalau ada salah hilap dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Perkimtan atas informasinya. Terima kasih Pak Kadis. Ya, mungkin kita nanti komunikasi lagi Pak Imbang mengenai inovasi-inovasi yang sudah berjalan tersebut. Nah, selama ini kan memang kita ini tidak terdokumentasi Pak Imbang dan Bapak yang lainnya. Kan sebenarnya banyak inovasi-inovasi tersebut, tetapi tidak kita kelola dengan baik. Nah, sehingga ini tidak dapat dianggap sebagai inovasi daerah. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang namanya inovasi daerah perundang-undangan itu harus yang ditetapkan dengan peraturan wali kota. Nah, jadi mulai tahun 2021 ini kami nanti intens berkomunikasi dengan bapak-bapak dan ibu sekalian terkait penguatan sistem inovasi daerah atau tidak di Kota Palangkaraya ini. Nah, berdasarkan pertemuan kita pagi hari ini ternyata membuka wawasan kita, ternyata banyak sebenarnya sudah SOPD ini melaksanakan inovasi sebenarnya, tapi gaungnya loh yang belum terdengar itu. Ini jadi kami nyata ke depan kita harapkan dikasih masalah inovasi ini harus kita tingkatkan lagi. Terima kasih Pak Imbang informasinya. Kami persilahkan bapak-bapak ibu yang lain, kalau memang ada yang ingin disampaikan. Pak Sabirin, silakan Bapak. Ya Pak Jaini. Dengan itu memang ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Jaini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Son gimana nih suara Pak? Kadang putus-putus. Gimana Pak, suaranya bisa didengar Pak? Bisa. Mantap. Ya, silakan. Mantap. Bisa. Baik, terima kasih Pak Kaban. Jadi kami mengapresiasi terkait dengan kegiatan Zoom terkait dengan inovasi. Halo? Halo, masih bisa didengar Pak? Masih bisa didengar Pak Kaban? Siap, mantap. Terus lanjut. Tes 1 2 3.
Bagus Pak Kadis, suaranya bagus. Kayak Bang Roma. Bagus ya Pak. Baik Pak. Jadi begini Pak Kaban, sebelum menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Imbang tadi, barangkali perlu kami sampaikan bahwasanya inovasi daerah tadi berkali-kali disampaikan oleh Pak Kaban bahwa informasi atau data itu belum terdokumentasi di Bapeda Litbang begitu. Nah, kalau kita mengacu kepada aturan baik di PP 38 2017 maupun Perda nomor 7 tahun 2019 tentang inovasi daerah, di situ sudah dijelaskan bahwasanya memang terkait dengan inovasi daerah ini harus terdokumentasi, dalam artian harus ada pengusulan dan penetapan seperti itu, Pak. Jadi selama ini memang itu tidak terdokumentasi karena masing-masing SPD itu kan melaksanakan tusinya gitu ya, tugas fungsinya. Seperti yang di Dinas Lingkungan Hidup juga seperti itu. Banyak inovasi-inovasi yang kita laksanakan, tapi sebatas pelaksanaan tugas fungsi begitu. Nah, harapannya ke depan kami sarankan, usulkan begitu, kita mengacu kepada aturan yang ada, bahwasanya memang setiap inovasi, inisiatif inovasi itu harus diusulkan dan ditetapkan begitu Pak. Misalnya di dalam PP maupun di Perda itu disebutkan misalnya inisiatif inovasi daerah itu berasal dari perangkat daerah. Nah itu kan nanti disampaikan kepada Bapeda Litbang, dalam hal ini perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Nah, disertai dengan proposal inovasi daerah. Kemudian nanti dilakukan evaluasi oleh Litbang, Bapeda Litbang, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, dalam hal ini wali kota. Nah ini selama ini yang saya rasa ini belum terlaksana begitu Pak. Nah jadi harapannya seperti tadi disampaikan, kalau setiap SOPD 1 saja itu ada inovasi daerah, kemudian mekanismenya dijalankan melalui pengusulan dan penetapan. Jadi inisiatif inovasi daerah itu bisa terdokumentasi dan bisa dijalankan begitu Pak. Karena di dalam keputusan kepala daerah wali kota itu menunjuk SOPD yang akan melaksanakan begitu. Nah, kami ingin kedepannya seperti itu. Dan di Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya banyak kita sudah melaksanakan inovasi tapi sifatnya adalah masih di pelaksanaan tugas dan fungsi. Nah, seperti sekarang ini barusan kita juga membuat program, namanya program udara bersih menuju lingkungan cerdas Kota Palangkaraya. Ini juga keputusannya sudah ditandatangani oleh Pak Wali. Nah ini di situ ada program-program kegiatan bagaimana kita menciptakan udara bersih untuk menuju lingkungan cerdas di Kota Palangkaraya. Nah ini harapannya nanti keterlibatan seluruh masyarakat itu untuk melaksanakannya begitu. Ini keputusannya sudah ditandatangani oleh Pak Wali. Itu salah satu contoh yang kita buat di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Imbang yaitu terkait dengan pengelolaan sampah. Bagaimana kita melaksanakan dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan di Jakstrada, kebijakan strategi daerah Kota Palangkaraya dalam hal penanganan dan pengurangan sampah. Di situ ada target yang harus kita capai. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengurangi sampah. Nah, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Imbang bahwasanya kita sudah mendampingi gitu ya, terus salah satu atau beberapa gitu masyarakat yang memang punya kegiatan usaha dalam pengurangan sampah ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Imbang, misalnya sampah plastik di mix, dikombinasi dengan pasir dan sebagainya itu menjadi paving ataupun batako. Nah harapan kita produk dari hasil inovasi yang telah kita kembangkan ini bisa ditindaklanjuti pemanfaatannya.
Nah, kita kemarin berencana misalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim, ini kita akan memanfaatkan paving hasil dari inovasi pengelolaan plastik itu. Kita nanti kita juga sebenarnya sudah anggarkan walaupun tidak besar untuk membeli paving itu, kemudian nanti akan kita pasang di halaman kantor kami sebagai percontohan bentuk inovasi pemanfaatan sampah. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Imbang, apakah secara lingkungan ya, secara lingkungan ini sudah memenuhi baku mutu begitu, paving yang di produk tadi. Nah, di sini maksud saya peran Litbang begitu, Pak. Peran Litbang di Bapeda untuk bisa membantu kami bahwa produk dari pengelolaan sampah yang dihasilkan itu memang ramah lingkungan dan bisa dipergunakan. Nah, ini alangkah cantiknya, alangkah bagusnya begitu, seandainya nanti di halaman-halaman kantor Kota Palangkaraya ini menggunakan misalnya paving produk dari pengelolaan sampah. Nah, ini akan sangat bagus begitu, Pak. Ini akan kami mulai, hanya saja kami mohon dukungan dari Bapeda Litbang, khususnya Litbangnya, itu untuk bisa melakukan penelitian begitu terkait dengan hasil-hasil produk dari sampah begitu, sebagai salah satu contoh misalnya paving tadi. Jadi sementara itu dulu Pak Kaban, intinya adalah kami mengusulkan begitu terkait dengan inovasi daerah ini, itu dari masing-masing SOPD ataupun misalnya yang punya inisiatif itu melalui prosedur pengusulan, nanti dilakukan evaluasi dan penetapan begitu, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaini atas informasinya. Jadi memang kami akui selama ini. Bisa didengar, Pak? Halo? 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 Ya, Pak Jaini? Kedengaran ya? Terima kasih informasinya Pak Jaini. Jadi memang di dalam penguatan sistem inovasi daerah ini selama ini masih belum berjalan secara optimal. Nah, makanya melalui rapat daring pada pagi hari ini, kita memulai untuk melakukan penguatan SIDA ini. Sehingga ke depan, apa yang kita harapkan ini dapat kita capai. Jadi memang seperti yang telah saya sampaikan tadi, sebenarnya kita ini, kalau saya dengar penjelasan tadi, hampir dari pembicara-pembicara tadi sudah melaksanakan inovasi daerah tersebut. Cuma inovasi tersebut tidak didata pada database dan juga tidak kita tetapkan dengan peraturan wali kota. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi ke depan kita akan lakukan itu semua nanti Pak Jaini dan kepala SOPD yang lainnya. Dan perlu kami informasikan juga bahwa di bidang Litbang itu setiap tahun menganggarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, di sini kami juga perlu masukan dari masing-masing SOPD, topik-topik daripada yang akan kita lakukan penelitian tersebut. Jadi misalnya di bidang ekonomi, apa yang kita teliti, lalu di bidang sosial, apa, di bidang inovasi. Nah, ini tentunya perlu masukan dari SOPD terkait. Nah, jadi mulai hari ini marilah kita bersama-sama bisa berkolaborasi dan saling komunikasi. Dan kami juga nanti akan menindaklanjuti hasil dari pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang ingin menyampaikan, kami persilahkan.
Halo? Bapak Ibu yang lain, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait penguatan inovasi daerah Kota Palangkaraya ini, atau menyampaikan pengalaman-pengalamannya atau inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan, kami silakan Bapak Ibu sekalian. Baiklah. Apa Pak Kabak? Ada yang disampaikan lagi? Cukup? Halo? Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebenarnya kami sangat mengharapkan arahan dari Ibu Sekretaris Daerah, dari Ibu terkait dengan penguatan sistem inovasi daerah Kota Palangkaraya ini. Namun karena beliau penguatan ada tugas lain, inovasi yang daerah tidak bisa ditinggalkan, yaitu pencanangan vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kelampangan, sehingga beliau tidak bisa memberikan arahan pada rapat kita pada pagi hari sampai siang hari ini. Namun demikian kami mengharapkan apa yang telah kita sampaikan di sini tadi oleh masing-masing SOPD ini tentunya membawa perubahan atau kebaikan ke depan menyangkut pengembangan inovasi di Kota Palangkaraya ini. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apabila tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, maka acara rapat penguatan inovasi di Kota Palangkaraya ini akan kita akhiri. Tentunya akan segera kita tindak lanjuti. Dan kami yang punya inisiatif pada rapat ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah hadir di sini dan juga yang telah memberi masukan, saran, dan pendapat dalam rangka perbaikan inovasi Kota Palangkaraya ke depan. Dan kami mohon maaf apabila selama dalam penyelenggaraan rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan mungkin di dalam pelaksanaan rapat ini kita agak terganggu dengan jaringan. Sehingga apa yang disampaikan tadi sebagian putus-putus, sebagian sehingga menangkapnya juga mungkin sebagian-sebagian saja. Namun benang merahnya sudah dapat kita tangkap bahwa harapan kita ya Palangkaraya ini bisalah bersaing dengan daerah-daerah lain terhadap inovasi-inovasi tersebut. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Perdi. Terima kasih